di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Rabu, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 11. Di dalam bahasa Batak dikatakan, tapar hatua do akkanaung marhabengeton, di bege hamu do habengeton si job, jala di ida hamu do ujung na binaini Tuhani, ay para si roha bolon do Tuhani, jala partaluk ni roha. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk merenungkan makna keteguhan hati dalam menghadapi pencobaan. Kita akan menyelami contoh dari Ayub dan bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, keteguhan hati Ayub. Apakah sebuah teladan? Pertama-tama marilah kita melihat kehidupan Ayub. Alkitab menggambarkan Ayub sebagai orang yang benar dan saleh, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun, ia mengalami pencobaan yang luar biasa. Harta bendanya hilang, anak-anaknya meninggal, dan kesehatannya pun direnggut. Dalam situasi yang sangat berat ini, Ayub menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Dia tidak mengutuki Tuhan, meskipun istrinya menyarankan demikian. Ayub bertahan dalam imannya, walaupun dia tidak memahami sepenuhnya mengapa dia harus menderita. Ia mengajarkan kita bahwa keteguhan hati tidak berarti kita harus mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita, tetapi berarti kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, bahkan dalam kesulitan kita. Yang kedua, mengapa keteguhan hati itu penting? Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Kadang-kadang kita mungkin merasa seperti Ayub, terjebak dalam situasi yang tampak tidak ada jalan keluarnya. Yakobus mengingatkan kita bahwa mereka yang bertekun akan disebut berbahagia. Keteguhan hati adalah kualitas yang Allah hargai, karena itu menunjukkan iman dan kesetiaan kita kepadanya. Keteguhan hati bukan hanya soal bertahan dalam penderitaan, tetapi juga soal melakukan yang benar, meskipun itu sulit. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika kita bertekun, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia adalah Allah yang baik dan adil. Yang ketiga, menghadapi percobaan dengan iman. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan dengan keteguhan hati? Pertama, kita harus selalu mengingat karakter Tuhan. Yakobus 5 ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa kasih-Nya tetap akan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita harus meneladani Ayub dengan cara terus berdoa dan mencari Tuhan. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus menderita, kita harus belajar dan menerima bahwa tidak semua pertanyaan akan dijawab dengan segera. Tetapi kita dapat menemukan kedamaian dalam keyakinan bahwa Tuhan mengendalikan segalanya dalam hidupmu. Yang ketiga, kita harus memandang pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Dalam Roma 5 ayat 3-4, Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan memahami bahwa pencobaan bisa menjadi alat Tuhan yang Tuhan gunakan untuk memperkuat iman kita, kita bisa menjalani masa-masa sulit dengan perspektif yang lebih positif. Yang keempat, janji Tuhan untuk mereka yang bertekun. Yakobus mengakhiri ayat ini dengan mengingat akan janji Tuhan. Ayub setelah melalui masa-masa penderitaannya dipulihkan oleh Tuhan,
dengan lebih besar dari keadaan sebelumnya. Ini bukan sekedar tentang pemulihan harta. Ini bukan tentang sekedar berbicara tentang pemulihan kesejahteraan. Tapi ini berbicara tentang pemulihan spiritual. Pemulihan yang Tuhan harapkan dalam dirimu. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ketekunan kita tidak akan sia-sia. Meskipun kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya segera, kita dijanjikan mahkota kehidupan dan persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Inilah yang memberi kita pengharapan dan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman, bahkan dalam masa-masa pencobaan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengambil contoh dari Ayub. Keteguhan hati dalam menghadapi pencobaan adalah teladan bagi kita semua. Marilah kita menghadapi tantangan hidup dengan iman yang kuat, mengingat bahwa Tuhan adalah penyayang dan penuh belas kasihan. Dan marilah kita pegang teguh janjinya, bahwa barang siapa yang bertekun akan menerima mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan keteguhan hati yang kokoh, iman yang teguh, dan pengharapan yang takkan pernah pudar atau dikikis oleh waktu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.